Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم كاملة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal hadirin, jamaah salat zuhur yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita. Dan wajib atas kita mengucapkan di qaulina alhamdulillah, karena Allah Jalla wa Ala memerintahkan di ujung surah Ad-Duha. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada penikmat yang diberikan kepada engkau, fahaddits, maka utarakan. Sekecil apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di qaulina alhamdulillah, terutama di siang yang berbahagia ini. Setelah sekian lama majelis ilmu tatap muka ini diliburkan oleh Allah Ta'ala dengan pandemi. Selain nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, Allah Ta'ala beri kita nikmat ibadah, nikmat dalam ketaatan. Yang demi Allah jamaah, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikmat berada dalam ketaatan tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Tidak bisa demi Allah. Maka ketika kita duduk di sini meluruskan niat, menundukkan diri dan jiwa kita hanya kepada Allah, mengharapkan syafaat dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, semoga ini menjadi jalan kita akhirnya kelak di ujung kehidupan ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga tatkala kematian itu datang kepada kita, Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat iman dan Islam menjadi takwa. Semoga ajal itu datang kepada kita, kita tidak membawa dosa sedikit pun. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tidak henti-hentinya kita senantiasa menyanjungkan, bersenandung kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan salawat kita yang telah kita diajarkan oleh para ulama Sunnah wal Jamaah. Bersalawat kepada beliau, semoga kita dimampirkan di telaga Kautsar yang Nabi, meminum seteguk saja di telaga Kautsarnya menjadi bukti kita telah diberi syafaatul kubra, syafaat yang paling besar, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan nanti dimasukkan dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikarenakan permintaan Bapak Direktur kita yang semoga beliau dijaga oleh Allah, diberi keberkahan usianya, keluarganya, rizkinya dan semuanya. Begitu juga keberkahan kepada Bapak Wakil Direktur dan seluruh staf karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Tuburjo, semuanya dari yang atas hingga yang bawah. Semoga diberkahi usianya, urusannya sampai kita bertemu di surganya. Atas pesan beliau, kita hari ini akan membahas
yakni tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Nanti akan saya jelaskan. Karena kalau Nabi SAW disebut disematkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja al-Mustafa. Nanti akan saya jelaskan dari sisi lughah dan dari sisi keutamaan. Kenapa ini? Walaupun kemarin kabarnya di hari Selasa ya, juga sudah dipanggil juga alim ulama yang menjelaskan, mungkin ada sedikit berbeda karena saya ingin mengambil dari sisi sirah nabawiyah dari kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Utamanya kitab induk sirah, jenengan harus tahu. Kitab salaf sirah yang paling tua, paling klasik namanya Ibnu Hisham. Ini paling sepuh, paling klasik. Kalau yang kontemporer itu ulama dari India, ulama hadis. Namanya Fadilatul Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar. Ini kitab ini Masya Allah. Ini kitab yang diakui semua ulama beda mazhab, lintas mazhab, diakui ini kitab menjadi rujukan. Walaupun kalau kita di kecil-kecil itu masa ibtidaiyah saya itu disambutkan tarik-tarik, itu tarik-tarik mukhtasar, tarik-tarik singkat. Tapi ini dari kitab besar sehingga kita paham kenapa kita harus mengingat kelahiran Al-Mustafa. Kenapa kita harus mengingat kelahiran manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga ini menjadi jawaban yang mereka terburu-buru menyalahkan ketika ada sekelompok umat dan umat Islam ini ingin mengingat sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah jemaah, kalau Allah tidak menghadirkan Nabi Muhammad SAW, kita hari ini nggak beriman kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi itu ngemis itu di malam perang Badar, Nabi itu beristighosah sampai ridaknya jatuh. Kalau bukan karena Nabi itu nangis, ya Pak, kita hari ini nggak beriman kepada Allah. Bapak yang di belakang, tolong sebentar Pak. Saya cuma sebentar Pak. Ngapunten ji Pak. Saya ini ngapunten juga. Ini kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita ini nggak bisa beriman. Maka apa salahnya kalau kita ini ingin kemudian memperingati, ingin kemudian mengenal, bahkan bukan hanya setahun sekali, bahkan tiap hari kita kan boleh mengingatkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan salahnya di mana? Kalau orang yang mempelajari sirah Nabi, orang yang mempelajari Maulid Nabi SAW, salahnya di mana? Apa harus kemudian kita ini salah dan dikatakan tersesat gitu? Setiap hari kita boleh membaca sirah Nabi. Setiap hari kita boleh mengingat Maulid Nabi SAW. Setiap hari. Karena apa bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Apa buktinya? Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Imran ayat 31. Ini dalil. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, sampaikan sama umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Jalla wa Ala, fattabi'uni, ikuti aku. Ittiba di sini apa maknanya? Dan bagaimana kita bisa ittiba Nabi kalau kita tidak mengenal Maulid Nabi? Bagaimana kita bisa ittiba kepada sunnah Nabi kalau kita nggak mempelajari biografinya, mempelajari sejarahnya? Terus bagaimana kita bisa cinta sama Nabi? Sehingga ulama-ulama Aswaja Indonesia, ulama Nusantara kita ini, mereka berijtihad. Kalau nggak bisa setiap hari sulit, setiap pekan sulit, mungkin setiap bulan juga agak sulit. Kemudian mereka berijtihad, ulama Nusantara sebagian. Coba diingat minimal itu setahun sekali. Diingat Maulid Nabi SAW. Diingat itu sebulan paling tidak. Nah salahnya di mana? Yang salah itu ketika buru-buru mengatakan itu salah. Kenapa sih kita tidak bisa memberi uzur kepada saudara kita yang mungkin beda pandangan, yang sedikit beda furu'iyah dalam muslim, urusan kecil-kecil. Nah, ini jawaban, ini keresahan diri kami pribadi. Coba saya mau tanya sama Anda, kita, keluarga kita lebih kenal dengan kanjeng Nabi dibandingkan artis lebih kenal siapa? Artis, pindahnya Ronaldo aja ngerti yuk transferannya berapa. Betul apa enggak? Kelahiran Nabi, sebab kapan Nabi, kenapa, sebab dia turun, ini kadang orang itu enggak paham. Bahkan kita ini enggak ngambil dari sembarangan nih, tak lihatin kitabnya dulu. Yang jelas dari dua kitab enggak ngarang-ngarang. Bahkan penambahan saya nanti dari kitab ulama Ahmad Syafi'iyah, nama kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi.
untuk menambah menjelaskannya dua kitab besar ini. Jadi maaf ya jemaah, bukan kita ingin memperingati terus setiap tahun, bukan. Makna dari apa yang dilakukan para ulama kita ini, kita ingin menyampaikan kepada umat, bahkan seorang dai tersebut, supaya tidak lupa jasa-jasa manusia al-Mustafa. Apa itu al-Mustafa? Manusia pilihan. Al-Mustafa itu makna manusia pilihan. Secara lughatul Arabiyah itu al-Mustafa manusia pilihan. Terus Sayyidina siapa itu? Tuhan kita, Habibina, kekasih kita. Wa Maulana, siapa itu Maulana maknanya? Pemimpin kita. Khataman Nabiyyin wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf jemaah. Kenapa kita yang ahlu sunnah tidak boleh terus mengingat sejarah Nabi-Nya SAW lahir? Sedangkan mereka yang mencintai ahlul bait, Syiah Rafidhah, mereka kata-katanya mereka paling cinta dengan ahlul bait. Nanti kita kalah dengan Syiah. Kita ini yang paling benar insyaallah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa kalah dengan mereka yang mereka katanya memperingati walaupun mereka berdusta dengan takiyahnya. Semoga mereka diberi hidayah. Tapi kita ini jamaah yang oleh Allah harus benar-benar menjadi pencinta Nabi SAW dan dzurriyyahnya. Amin Allahumma. Untuk itu jangan makan oleh Allah. Ini ada beberapa fase yang akan kami sampaikan dari dua kitab tersebut. Mudah-mudahan yang dengar kalau ngantuk silakan tidur. Jangan lupa baca doa Bismillah. Turu kami tak tinggal boleh. Karena ini enak nih dan kecuali kalau roda amat sidik. Kau yang salamnya tempat ini. Hasilnya apa? Kegrobios ya. Kudune ning kono Ustaz iki. Kudune tapi wis lanjut. Ini orang ustaznya keliru nih. Nek kiai-kiai ini tempatnya silir ini. Tapi enggak apa-apa, ustaznya lebih mengalami kan muridnya. Dulu itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, itu pernah menegur itu pernah menegur salah satu muridnya. Ditegur kenapa? Tegurnya itu diam-diam. Tegurnya itu tengah malam. Gara-gara apa? Gara-gara muridnya itu ngisi majelis muhadharah, ngisi majelis ilmu itu muridnya di tempat yang panas, gurunya tempat yang adem. Nah ini kebalik. Muridnya tempat yang adem, ustadznya yang alhamdulillah. Jadi besok di umur akhir saya selamat ya Allah. Saya di tempat yang semu, muridnya tempat yang adem. Alhamdulillah. Besok jangan ulangi lagi mas. Rokok wis dikei 2. Gak apa-apa. Tenang aja dong. Ini mah kalau nggak ada gini nanti nggak lucu. Karena saya nggak bisa lucu gitu aja. Bisanya memang gini aja intouch gitu ya. Baik jemaah, kita akan mulai dulu fase pertama. Mudah-mudahan waktunya cukup 1 jam ke depannya. Fase pertama ingin kami sampaikan tentang Al-Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gelar-gelar itu ulama yang menyebut jemaah. Jangan bilang apa ada di zaman Nabi disebut Nabi Muhammad Sayyidina. Dia nggak kayak gitu cara memahami. Faham? Gelar tertinggi jelas Rasul. Paham ya? Gelar tertinggi Nabi Muhammad siapa? Rasulullah. Bahkan di atas Rasul Nabi dikasih gelar apa? Ulul Azmi dari antara 5 orang Rasul. Setelah Ulul Azmi dikasih itu gelar apa? Khalilani, 2 di antara kekasih Allah. Khalilun, kekasih yang amat sangat dekat. Ini lebih tinggi gelarnya. Kalau kita menyebut Sayyidina itu sebutan kita kepada siapa? Kanjeng Nabi. Jangan dibilang kita ini salah lagi. Ini kadang-kadang terburu-buru. Paham ya? Paham ya? Ini saya akan sebut dulu sebelum Nabi kita tercinta lahir. Ada kejadian apa? Lama-lama untuk semua di sini. Ini saya tangan nih, hands up saya. Hands up apa Pak ya? Dan biar kasih gini aja. Enggak dok, biar gini aja dok. Lama-lama rotok semua. Besok dikasih AC depan buat imamnya. Enggak apa-apa ya jemaah ya. Baik, di kitab ini dijelaskan di Hibru Hisham, khususnya saya ambil di kitab Rawdatul Anwar. Kenapa saya memilih kitab kontemporer ini? Ulama dari India, ulama al-hadis ini, karena beliau menggabungkan antara ilmu astronomi, kemudian ilmu ahli sejarah dengan keilmuan dari sisi agama, sehingga komplit ini kita. Namanya siapa? Syekh Saiful Al-Barkuri. Kenapa saya lebih memilih kitab ini? Walaupun tidak meninggalkan Ibnu Hisham, dia pun mengambil dari kitab ini karena menggabung 3 hal: ahli astronomi, ahli sejarah dunia,
Dan kemudian apa? Dari sisi hadis pendalilan. Maka kitab ini menjadi rujukan sebenarnya. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita akan cerita. Jadi dunia kala itu jamaah berarti berabad-abad yang lalu, lebih dari 15 abad. Dunia kecil yang kecil sekali ini itu dikuasai dua imperium. Ini dulu yang ingin saya sampaikan. Dikuasai oleh dua imperium, imperium barat sama imperium timur. Nah, ini dari sisi ahli sejarah dunia. Imperium barat ini memimpin siapa tuh? Kerajaan Romawi kuno. Rajanya dalam bahasa kitab itu Heraklius. Kerennya Hercules. Itu rajanya. Kemudian Persia imperium timur. Siapa rajanya? Kisra. Saat ini Kisra itu maksudnya Persia itu negaranya di mana? Iran. Dan Persia ini rajanya Kisra, mereka adalah penyembah berhala, yakni api yang disembah. Sedangkan Raja Romawi, Heraklius yang disembah apa? Patung-patung itu, dewa-dewa kuno. Ini dikuasai dunia oleh dua imperium. Ya persis kayak dunia hari ini tuh, ada timur, ada barat. Ini dari kitab loh, bukan saya yang ngarang ini. Kemudian dua ini hampir setiap tahun tuh tengkar terus, bertarung terus. Dan demi Allah, Heraklius itu nggak pernah menang, kalah terus. Jadi itu film Hercules itu bohong-bohongan itu. Nggak pernah menang itu. Nggak pernah menang itu sakti kayak dewa, harus nggak pernah itu. Kalah aja itu sama Persia. Memang kuat itu Kisra itu. Nggak pernah menang. Nah, ketika dua imperium besar ini sibuk ngerebut dunia, raja-raja kecil diambil, negara-negara diambil, mereka itu tidak pernah melirik satu tempat yang kering kerontang, batu pasir di situ. Tempat ibu kotanya atau pusatnya Jazirah Arab, Makkah Al-Mukarramah atau Bakkah. Mereka nggak pernah melirik tempat ini. Tetapi ada satu kaum yang mereka menanti-nanti kelahirannya khataman Nabi wal Mursalin, Sayyidina Muhammad SAW. Mereka nggak tahu siapa namanya. Tahunya dalam kitab Taurat. Siapa mereka? Yahudi. Orang Yahudi memang cerdas. Mereka lah satu-satunya golongan yang menanti penutup para nabi dan rasul akan merubah dunia ini. Mereka datang itu ke Jazirah Arab, tapi mereka menanti di Yathrib. Mungkin belum pernah dijelaskan sama yai-yai lain yang belum ya. Makanya saya coba dari sisi yang lain, nggak apa-apa ya. Di rondo-rondo ilmiah kan jenengan dokter semua, dokter dan dokter. Jadi nek jenengan ibu kuliahnya dulu lah, kalau nek urusan ibadah ya kudu ilmiah sithik lah, nggak apa-apa ya. Jenengan itu kayak dokter Saiful, dokter Anis, ketika praktek, ketika tindakan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, saya bisa bertanggung jawab ilmu saya, nggak ngarang-ngarang, kan? Sepakat ya? Jadi ketika itu zaman maka Allah, ketika masa itu mereka itu orang-orang Yahudi itu datang ke Yathrib. Yathrib itu sekarang Madinah Nabawiyah Al-Munawwarah. Buat satu perkampungan namanya Al-Khaybar. Kampungan Al-Khaybar ini kampung orang Yahudi. Ngapain mereka di sana? Mereka tahu dari kitab Taurat nanti penutup para nabi itu datang ke Jazirah Arab, dicari itu telusuri di Madinah, di Yathrib dulu tempat. Padahal semua orang tuh sibuk aja ngurusin bagaimana merebut dunia, menguasai dunia. Siapa ini? Antara Persia, antara Romawi, itu siapa nih? Nah, Yahudi ini curi star. Nanti di sini nih penguasa dunia, Khalifah fil ardh. Itu ada di Taurat. Sedangkan orang-orang yang dia beriman kepada Injil sudah nggak ada zaman pada saat itu. Saat itu datang jamaah. Saya ringkas nih ya, waktu kita nggak cukup. Tebal kitabnya segini, masih saya ceritakan dalam 1 jam itu ya nggak mungkin. Kemudian zaman Allah datanglah hari itu, detik-detik kelahirannya Al-Mustafa Muhammad SAW. Ini pun banyak yang nggak paham. Ketika Kanjeng Nabi SAW itu mau lahir, singkat cerita bapaknya meninggal. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggalnya di Madinah, di Yathrib. Ketika perjalanan pulang dari Syam, Madinah mampir kemudian ke Mekah, meninggal dunia di situ karena sakit keras, kecapean dan seterusnya. Gak ada COVID ya dok di sana dok, belum ada COVID ya. Lanjut ya. Udah ini kita sisihkan dulu wafatnya ayahandanya Kanjeng Nabi SAW, detik-detik mau Nabi SAW lahir. Nah, setelah dua imperium ini, sebelum beliau lahir juga kan terjadi itu pasukan Abraha ya. Ini pun saya sisihkan ini. Ya pasukan Abraha tahu ya. Ini pun saya sisihkan. Langsung aja pada di poin ini. Ketika mau lahir jemaah, itu Nabi ketika menjadi Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad SAW itu diberi kabar dari langit melalui Jibril. Hei Muhammad,
ada satu kejadian yang kau tidak tahu ketika engkau mau lahir di muka bumi ini. Hadisnya Bukhari. Yakni detik itu ibunda Aminah, kalau kita sebutnya apa? Sayyidatina Siti Aminah kan? Itu orang Indonesia. Walaupun dari sisi hadisnya tidak ada sitinya, hanya ibunda Aminah. Nah, Aminah ini bapaknya siapa? Jangan buka internet. Yang bisa jawab tak kasih 50.000. Jangan tanya loncon, benar tak kasih 50.000. Tapi jangan buka internet. Tak kasih 50.000. Kurang 50.000. Lumayan makan sate kambing gitu. Nyerah. Nah ini nanti kalau ditanya di alam kubur, waman nabi, siapa nabimu? Muhammad. Nah itu jawab. Mama kakeknya Kanjeng Nabi dari jalur ibunya nggak ngerti, katanya kicing tahu sama Kanjeng Nabi. Taunya Abdul Muthalib dari ayahnya, dari ibunya. Banyak kaum muslimin buatan mertos, bersama buatan. Itu kenapa adanya kajian Maulid Nabi zamannya. Biar ini masyarakat kaum muslimin tahu. Sepakat sama buatan ini. Nah ini saya mengingatkan aja buat santri-santri atau para dai yang urusan pondok pesantren yang katanya rajin sholawat, silakan rajin sholawat. Tapi masa keluarganya Nabi aja tidak paham? Tak harus 50.000. Udah habis waktunya. Oh nanti takon-takon ini ketahuan. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab itu nama ayahandanya siapa? Aminah. Wahab Liwahabin. Namanya Wahab. Bukan Wahabi loh ya, Wahab itu Wahabi bin Rustum, itu di zamannya sahabat yang dia memberontak menumpahkan darah, itu Wahabi di zaman itu. Ini bapaknya Aminah, berarti kakeknya Kanjeng Nabi, tahu siapa namanya? Wahab. Paham ini? Nah, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibunda Aminah kala itu ketika ingin melahirkan engkau ya Muhammad, ada satu mukjizat, ada satu kejadian yang tidak pernah terjadi di alam semesta dari awal hingga akhir. Ketika ingin melahirkan engkau, itu keluar dari rahimnya Aminah binti Wahab cahaya, nurun. Demi Allah nih, Al-Mustafa itu mulai aja kayak begini. Apa cahaya ini keluar? Cahaya ini kata Jibril alaihissalam sampai kepada Kanjeng Nabi SAW, cahaya ini menyinari dua istana Persia dan Romawi. Pertama, sinar ini mematikan api yang disembah oleh kaum Persia, kaum Majusi yang belum pernah padam sekian abad. Coba bayangin jemaah. Api yang disembah orang Persia itu Majusi itu belum pernah padam berabad-abad. Ketika Nabi SAW lahir, padam api itu. Ini kenapa disebut Al-Mustafa, manusia pilihan. Kemudian sinarnya itu menyinari sampai istana-istana Romawi yang disangga oleh tiang-tiang yang sangat kuat. Istana itu tidak pernah runtuh. Istana itu berabad-abad di atas bukit yang tinggi. Istana itu tiang-tiangnya ambruk dan patung-patung dewa itu pun hancur. Itu mau lahir aja kayak gitu cuma. Nah kalau kita kadang-kadang manusia kita dilahir dari rahim ibu kita udah bawa susah. Itu kita kan ngaku aja ya, ngaku sama di Allah, bumi kami lahir udah nyusahin orang tua kita. Betul apa enggak? Ya kalau nggak nyusahin orang tua kita aja lah bawa ngurus kita kan. Oek, nyari susu kita itu, nyari susunya umi kita, ibu kita itu kita banget itu. Habis itu biayanya mahal lagi, gitu. Yang nggak ada BPJS kan mahal biayanya. Itu kita kalau kan Nabi enggak. Apa hikmahnya kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Ini menjadi pertanda, ini hikmah pertama nih. Hikmah sangat berharga. Ini menjadi pertanda kelahiran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan segala bentuk-bentuk kesyirikan di alam semesta. Itu yang pertama. Dari Persia dari timur hingga barat. Habis. Benar kan kenyataannya nanti? Persia kalah perang, Romawi angkat bendera dulu sebelum perang. Maaf ini ya. Itu bisa cek itu dalam sejarah. Raja Heraklius itu ketika didatangi Nabi SAW itu angkat bendera putih sebelum perang, ketakutan. Itu akhirnya itu endingnya. Tapi ini menjadi pertanda ketika lahir demikian. Dan tahu nggak sama? Ketika Nabi SAW itu lahir, bahagia sekali ibunda Aminah. Hilang sebagian kesedihannya karena ditinggal suaminya Abdullah bin
Abdul Muthalib. Tapi apa yang terjadi? Karena beliau isi-isi udah kena, psikologinya udah kena, fisiknya lemah, tambah lemah dia. Sehingga ibunda Aminah ketika menyusui Nabi sesar dan kondisi sakit, tidak keluar asinya banyak jemaah. Nabi kita tercinta, mau lahir itu nggak dapat kenikmatan kayak kita. Lalu kemudian pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, yang akhirnya nanti memusuhi Nabi SAW. Beliau menyuruh itu budak hamba sahayanya yang wanita, siapa namanya? Bukan Halimatus Sa'diyah, Syuwaibah. Nah, salah lagi, tak jadi 50.000 tak akan ngomong. Tak jadi ya, aduh, makanya harus dibenerin ini. Sepakat nggak kita lanjut? Berarti salah nggak kita ngadakan ini pengajian Maulid Nabi? Nah, salah, diluruskan pemahaman dan hadis ini sahih semua, bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut ya. Mau tahu lagi nggak ini? Biar nanti kita ini beramal dengan ilmu, biar nggak dibully terus kita sama tetangga saya. Paham ya? Terus masuk pulau deh. Lanjut apa buatan ini? Pulau wani ini Allah tuh menyaksikan saya, melihat saya. Nek saya salah ngomong ini habis nanti kalau hari ini siang terakhir saya itu. Besok di padang mahsyar saya ditanya, kamu menyampaikan akeh bohongan soalnya, akeh bohongnya di soal TV. Kan hadis saya. Enggak boleh main-main nanti kata saya. Udah ya. Setelah itu lahir dia enggak bisa menyusui, Syuwaibah datang disusui. Karena Syuwaibah kala itu juga sedang punya bayi dan senang banget Syuwaibah. Tapi waktu itu enggak lama. Masuk hari ke-7, saking bahagianya ini Abdul Muthalib bin Hashim, nama ayahandanya Abdul Muthalib siapa? Hashim. Nama aslinya Abdul Muthalib siapa? Nama Abdul Muthalib siapa? Syaibah. Nama saya Syaibah karena lahir itu langsung punya uban. Jadi lahir itu rambutnya ada ubani. Namanya Syaibah. Kok tadi kan Syaibah, ini Syaibah. Nah, Abdul Muthalib itu saking senengnya dibawa cucunya karena hari ke-7 saatnya dikasih nama. Karena miskin jamaah nggak bisa akikoh. Ini jadi dalil akikoh itu sudah ada. Cuma tradisi jahiliyah dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah babul akikoh itu dijelaskan sebelum turun syariat akikoh. Itu akikoh di zaman kafir dulu itu nyembelih di depan Ka'bah, nanti darahnya ditaruh di mangkok, dipersembahkan sebagai besar buat Lata, Uzza dan Manat sebagai dilumur di kepalanya bayi. Alhamdulillah, Nabi itu ditolong sama Allah jemaah. Karena miskin nggak jadi akikoh. Maka nanti ketika Nabi SAW turun syariat akikoh, Nabi baru berakikoh di usia itu. Paham ini ya? Saya nggak bisa bayangkan tuh kalau Abdul Muthalib itu sugih bergedudu-dudu, itu berapa ekor kambing itu disembelih, terus diakikohin, jadinya kan kepala Nabi dilumur dengan darah. Ini terjadi di zaman selain Nabi SAW. Dibawa, harus saatnya mengikrarkan nama, kemudian dibawa tawaf 7 kali keliling jemaah. Lalu di depan Ka'bah diangkat bayinya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abdul Muthalib bin Hashim? Ya Allah, aku beri nama cucuku ini adalah Muhammad, manusia yang sangat terpuji. Nama yang belum pernah ada di Jazirah Arab kala itu. Belum pernah ada. Siapa yang kasih ilham di dalam hatinya Abdul Muthalib? Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti di dalam Injil dan Taurat, namanya Muhammad. Diberi nama, senang jangan. Tapi waktu itu tiba. Waktu di mana Allah taala akan mengakhiri, memisahkan antara Muhammad dengan ibu kandungnya. Kalau saya ceritakan panjang, saya resum aja ya. Akhirnya tinggalkan Halimatus Sa'diyah bersama istri, bersama suami dan anaknya yang baik. Kalau Anda mau tahu, jangan mau tahu jangan. Ini ibunda Halimatus Sa'diyah datang dari Bani Sa'ad. Itu dalam kondisi miskin. Tak ceritakan tentang Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini satu kampung yang dia itu terjaga adat istiadat Arabnya. Pertama, attitude-nya, tata kromanya, kalau orang Jawa ini mungkin Jogja Pasuruan kan. Paham ya? Tata kromonya terjaga. Bahasa Jawanya terjaga kalau orang Jawa. Tapi kalau Kanjeng Nabi, bahasa Quraisynya terjaga. Kemudian di sana itu betul-betul desa. Dan
dalam tanda kutip, wanita-wanita Bani Sa'diyah itu memiliki kualitas ASI yang terbaik di Jazirah Arab. Dan kebiasaan setiap setahun sekali atau 2 kali mencari anak persusuan, dibayar gitu. Maka Ibu Halimah Sa'diyah itu jalan dengan apa? Seekor khimar. Khimar itu apa? Apa itu? Keledai apa kedelai? Keledai. Keledai yang sudah tua, bukan poel, cempe, sudah tua sakit. Itu sepanjang jalan karena dia itu nggak makan. Ibunda Halimah Sa'diyah itu susunya juga ada kering jemaah. Anaknya sepanjang jalan nangis. Sampai di Makkah, di Bakkah atau Makkah itu juga nangis terus karena udah nggak bisa nyusuin. Coba bayangkan, Nabi Muhammad SAW itu mau ketemu ibu susu, ibu persusu yang kedua, yang air susunya itu udah ada awalnya. Maka kalau kita nggak cinta sama Nabi, kebangetan. Wallah, kita kebangetan kalau nggak cinta sama kanjeng Nabi SAW. Buktikan cinta di mana? Nanti kita akan bahas. Lalu kemudian datanglah Halimah Sa'diyah keliling-keliling, nggak dapat dia, terus dapatlah itu cucunya Abdul Muttalib. Tahu Abdul Muttalib miskin, anak yatim, nggak punya bapak. Negosiasi harga, ngasihnya cuma biayanya sedikit. Nggak mau Halimah Sa'diyah, nggak cukup wahai suamiku. Nanti kita pulang pakai sangu apa kita? Wong ini aja anak nangis terus, sudah cari lagi keliling, semua udah dapat Bani Sa'ad itu yang sama-sama berangkat ke kota Makkah itu semua dapat anak yang mau disusui karena bayarannya cocok gitu, pas worth it gitu. Nah ini nggak dapat ini dia. Akhirnya udahlah nih, perjalanan Allah Halimah Sa'diyah datang udah ke rumah itu. Sudahlah, wahai suamiku, nggak ada pilihan yang lain. Mungkin Allah memperjalankan kita memang harus menjadi ibu susunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak jemaah? Ketika dia mampir yang kedua kali, ketika sudah negosiasi itu dia pegang bayinya nih. Bayi kecilnya bayinya Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi jemaah? Beban yang dirasa Halimah Sa'diyah berhari-hari jalan. Rasa kemeng-kemeng badannya kayak kena Covid awal-awal itu. Covid awal-awal kan kayak limu-limu itu jemaah. Ini kan saya varian Delta. Limu-limu ini kan. Itu pegel-pegelnya kemeng-kemengnya itu beban dalam hadis itu. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ibumu Halimah Sa'diyah yang kepayahan, kesusahan, malam nggak tidur, dia itu nyusuin anaknya, hilang bebannya. Ini barokahnya Mustafa, hilang bebannya. Dan ketika ditangku itu, ketika maaf ini, ketika mau disusui, demi Allah atas sisi Allah keluar hasilnya. Halimah Sa'diyah ya bingung, kok iso? Ketika ini bisa nyusui, anaknya yang kecil bayi itu diambil disusui di sebelahnya. Keluar dua-duanya, anteng itu anaknya Halimah Sa'diyah, anak kandungnya. Dan yang luar biasa lagi jamaah, beban yang dirasakan ibunda Halimah Sa'diyah bersama anak kandungnya sekejap hilang ketika menyusui kanjeng Nabi SAW bayi kala itu. Lalu apa yang terjadi lagi jamaah? Itu keledai yang tadinya tua itu tiba-tiba atas izin Allah Ta'ala jadi seger, bukan jadi muda ya. Jangan salah baca, orang yang baca kitab bikin jadi muda ya, kamu jadi muda, jadi seger. Barniku kan kaget suaminya Halimah Sa'diyah. Loh, keledai kita kok jadi kayak ini? Coba tak perah susunya ya. Nah, karena memang mereka itu biasanya kan kalau minuman orang-orang Arab itu kan minumnya susu kambing jangan. Kalau kita kan susu sapi. Kalau orang sana kalau nggak yang orang suki minumnya susu onta, kalian susu apa? Kambing. Tidak ada susu sapi jangan. Halim ya. Maksudnya, walaupun ada sahabat yang minum susu sapi, tapi kebiasaan minum susu kambing karena ini punyanya keledai. Sing diminum apa? Susu keledai. Keluar, dia ngomong, ya zaujati, wahai istriku, metu susu nih. Susu keledainya metu. Masya Allah, ini barokah wahai suami. Wis boleh wahai. Langsung bawa pulang. Tiba-tiba rasa capek lelah itu hilang. Bahagia banget, dan bayinya yang berhari-hari nangis itu di jalan itu udah kenyang. Aku juga gumun wahai suamiku. Nopo hasiku ya penuh. Kenapa ini barokah? Udah cepat bawa pulang. Singkat cerita ya, sampailah ke negerinya, ke Bani Sa'ad, kampung Sa'ad. Itu ibunda Halimah Sa'diyah bersama suaminya itu punya peliharaan domba-domba di kandang jumlahnya sedikit. Dan itu sudah cempe-cempe ya, sudah mati. Pulang-pulang dalam hadis sahih itu kambing poel-poel.
Itu domba jadinya gemuk-gemuk. Dan air sumur yang kering jadinya terisi. Belum nyampe Kanjeng Nabi SAW, keberkahan sudah sampai kepada rumahnya siapa? Halimatus Sa'diyah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, kita nih besok yang mulai akhir ditanya, jangankan yang akhir, dia lembar sana. Ceritanya aja kita nggak tahu. Katanya paling kenal sunnah, tapi ditanya nggak ngerti. Kitabnya baca nggak pernah. Nah ini kan tinggal usah baca, jadi tak sampaikan. Enak tak? Setengah jam lagi kita selesai. Gak usah liatin jam. Ustadznya stres kalau jangan liatin jam. Urung baru liatin jam. Itu persis khotbah Jumat. Ya toh? Saya itu kalau khotbahnya 15 menit jamaah. 15 menit itu pun udah zaman liatin jam terus. Ya Allah ya Karim. Padahal saya cuma 15 menit. Besok mungkin kultum aja kali ya khotbah Jumat ya. Ya, tapi jangan ditiru karena ada satu kelompok yang disesatkan MUI. Mau tak sebut apa ya? MUI yang gitu. Itu kan banyak bahasa Arab doang, besok pulang. Tahu kan Pak maksud saya? Yang maksud saya sebut. Semoga dia diberi hidayah kan. Lanjut. Setelah itu jamaah berhari-hari sampai 2 tahun. Itu subhanallah, walhamdulillah. Ibu Halimatus Sa'diyah kaya-kaya. Itu sampai tetangga-tetangga tuh gumun. Kok iso ya? Udah kambing-kambing kita ngetot kewa itu domba-dombanya Halimatus Sa'diyah. Kemana dia pergi? Biar jadi poel-poel ini kambingnya. Coba makan rumput yang sama. Tetap aja. Karena pada saat itu kondisi lagi kering. Tapi yang paling makmur sinten? Halimatus Sa'diyah. Selama 2 tahun jamaah, saatnya dia berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai suamiku, yuk kita antar. Udah nggak naik keledai lagi jamaah. Udah nggak naik udah. Udah makmur itu Innova ya Pak ya. Kalau dulu naiknya mungkin hijet, atau naik Astuti ya, Setelah 73 itu. Sekarang naik Innova, Venturer. Naik kuda sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di sana tuh zaman kita ada hikmahnya ya, ulama menjelaskan. Sampai di sana diserahkan. Ibunda Aminah itu senang banget. Wahai Muhammadku, anakku Ibni udah tumbuh besar zaman sudah 2 tahun udah bisa jalan toh. Senang banget, tutur katanya masuk, adabnya masuk, bahasa Arab Quraisy itu terjaga. Itu hikmah kenapa harus dipisah dengan Halimatus Sa'diyah. Tapi apa yang terjadi? Biqadarillah, dengan takdir Allah, Halimatus Sa'diyah bujuk itu Ibunda Aminah. Wahai Aminah bin Wahab, boleh enggak saya minta lagi biar Muhammad tinggal berapa saat aja sama kamu? Coba jenengan dibayangkan. Gimana rasa hatinya Ibunda Aminah? Alasannya rasional. Ini kan makanya ibu kotanya Jazirah Arab. Apa kau nggak khawatir? Pintar kali merayu seperti dokter Saiful. Dokter Saiful kan pintar merayu sama dokter Anis. Ini pintar kali nih Halimatus Sa'diyah. Kau nggak khawatir wahai Aminah, anakmu nanti tumbuh menjadi anak yang jauh dari, karena memang kan penyakit itu banyak di kota Mekah. Biar dia sehat, tata keramanya bagus, bahasa Quraisynya terjaga. Udah titipkan aja kepada kami. Bingung lagi akhirnya udah lagi titipkan. Remuk lagi hatinya Ibunda Aminah. 2 tahun berpisah ditarik lagi. Ambil bawa pulang terpisah berapa? Sampai 4 tahun. Nah di usia 4 tahun ini mau kita bahas. Naik fase yang berikutnya. Ketika Muhammad SAW usia 4 tahun, karena ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan 2,5 tahun kejadian yang akan saya ceritakan, atau usia 4 tahun. Saya memilih usia 4 tahun, ada 2 riwayat. Pada saat usia 4 tahun Nabi Muhammad kecil SAW. Ingat ya, Nabi Muhammad itu tidak seperti kita waktu masih kecil. Nah kita, saya, Bang Saiful, Bang Anis masih kecil niku apa? Meler, apa jenenge niku? Mencesan. Itu kita beda dengan bayi Nabi Muhammad SAW, beda dengan kecil Nabi Muhammad. Maka kalau dari ngomong Kanjeng Nabi itu cilik koyo kita, iki maaf jangkar niku jangan. Buatan saya nih. Betul ya bahasa Jawanya. Buatan nangsal nih. Enggak boleh. Bayinya Nabi Muhammad itu beda dengan bayinya kita. Lahir aja keluar cahaya. Lah kita apa yang keluar? Kita itu Nabi pun keluar nangis, tapi cahaya dulu yang keluar, beda jemaah. Makanya dai yang mengatakan itu, cobalah monggo beliau baca kitab ulama lagi, jangan asal ceramah, jangan asal terkenal. Saya nggak usah dikenal di RSUD aja lah cukup. Ini cuma dari ini aja nggak usah. Besok kalau TV yang minta saya udah nolak cukup. Beneran ini saya nggak mau. Ada TV swasta itu saya nggak mau. Nanti kalau masuk TV saya bayarannya mahal kan, nggak mau saya.
begini aja lah dari kampung-kampung gitu ya, ngurusi sini nanti rumah sakit mana di Karyadi ya, Tugurejo. Besok insya Allah bersama ibu ibu istri Bapak Hendy di gedung PKK berjuang 45. Besok ada acara juga maulidnya, doakannya besok Jumat pagi di sana sama ibu PKK ibu PKK Kota Semarang. Begitu aja, nggak usah masuk TV. Ini aja biar TV-nya Allah aja masuk ya. Lanjut ya jemaah ya. Doakan Salahuddin istiqomah ya. Amin. Ya Allah jangan ya Allah biar terkenal di kedudukan itu ini. Lanjut. Halimatus Sa'diyah pada saat itu usia udah 4 tahun dia ngurus Nabi. Main-main Nabi Muhammad SAW dengan saudara sepersusuannya, main kayak namanya anak kecil main biasa. Turunlah malaikat yang muqarrabin, malakul muqarrabin sebutannya, Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia berpakaian putih, bawa cawan dari surga. Cawan itu yakni mangkok dari surga, isinya air zam-zam. Ini mau kejadian apa ini kira-kira? Pembelahan dada, sorry, 50.000 tak kantong. Itu kan adalah udah betul. Kalau ini gampang, saya mau rada aneh ya kan. Datang lagi main-main, ada 2 riwayat. Ada yang satu riwayat mengatakan Sahih Muslim al-Ghairu. Kemudian Jibril bertanya, yang mana namanya Muhammad? Mana Muhammad? Ada lagi riwayat yang lain, nggak pakai tanya, langsung pegang itu pundaknya Nabi SAW. Kemudian lari saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW, lari nih. Belum pernah dengar tak? Cocok nggak kalau kita cerita ini materi? Cocok kan? Lari sampai ke rumah. Ya Ummah, ya Ummi, ya Abi, Muhammad. Limada bi Muhammad? Kenapa dengan Muhammad? Muhammad ini disakiti sama orang asing. Lari ini kan, lari cerita ini kan sebelum sampai ketemu ibunya, Nabi Muhammad itu udah dipegang ini pundaknya, udah lari, mereka lari ketakutan. Muhammad pingsan, selesai. Habis pingsan apa yang dikerjakan? Dibelah darah. Demi Allah, ketika ibtidaiyah kala itu saya cuma bisa meyakini, kok iso ya? Kalau bukan Rasulullah nggak mungkin. Dibelah dada, diambil apanya? Jantungnya, bukan pankreas loh ya. Jantungnya diambil. Jadi kolbun dalam bahasa Inggris itu heart. Heart itu anggota tubuhnya apa? Jantung, bukan pankreas ya, bukan hati dalam ini ya. Jantungnya diambil. Terus Jibril ambil, apa kata Jibril? Ini ada bagian yang sangat tidak disukai Allah pada dirimu. Dicuci dengan air zam-zam. Ini namanya pemaksuman Kanjeng Nabi. Dibersihkan, cuci, dimasukkan lagi ke dalam dadanya Nabi. Dulu sebelum saya tahu ilmu ini dari murid saya, spesialis bedah jantung di Karyadi, pernah ngaji sama saya dulu memikirnya lah ini yang paling hanya buat Kanjeng Nabi SAW. Sekarang udah terbukti secara medis jemaah. Benarnya kisah itu. Kenapa? Transplantasi jantung itu nggak menyebabkan manusianya mati, betul nggak dok? Jantungnya dijiko, dibedah-bedahkan mereka, wongnya si urip. Nah dulu orang mungkin. Makanya jamaah, hadis Nabi, nubuah Nabi itu tidak semua harus bisa dirasionalitas. Belum saatnya kita tahu, nanti akan dikasih tahu. Dulu kan transplantasi, ini dulu apa jenis ini? Ginjal, terus apa mana? Pak dalam iskan apa? Pankreas, liver ya, hati. Sekarang jantung, nggak mati orangnya. Dicuci, dibalikin lagi. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Kala itu wajahmu bersinar. Nabi glowing. Nek Nabi lah kita. Kurang banyak nasihat. Kita ini kan kalau bukan karena dibedak-bedak, apa karena cuci muka sering wudhu, waduh wajah kita ini akan nasihati kan. Ngaku aja, ngaku selamat, amin Allahumma. Ampuni kami ya Allah ya. Bi asmaikal husna ighfir lana dzunubana. Amin Allahumma. Itu kita. Lanjut nomor walaupun jenengan wis ngeleh toh, sama. Wis ngeleh juga sama. Saya mengisi pondok tadi dari pelayanan tekan kene itu doa ya rumahan. Sabar ya, sama-sama ngeleh. Betul lah, izin ya Pak Anies ya. Lanjut ya nih. Tak minum sih biar ngelehnya rodo hilang sedikit. Guyon bodoh. Dokter pun jangan ngajak saya ngajak senengan ya kan. Lanjut. Apalagi jamaah. Setelah itu baliklah, datanglah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya dan anak-anak sepersusuannya itu dengan tergopoh-gopoh. Dari jauh, Muhammad apa-apa bahasa Jawanya itu. Oh Nabi Muhammad gak apa-apa kok, Muhammad gak apa-apa. Kenapa kamu Muhammad? Heran ibunya. Kok kamu berbeda gitu. Nah di sini pembelahan dada ini kata para alim ulama, ini namanya pemaksuman yang pertama. Apa itu maksum?
dibebaskan dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Dengan cara apa? Dicuci jantung ini. Apa hikmahnya jemaah? Nabi saja dalam 2 riwayat, Nabi itu dikatakan 2 kali dibelah dadanya, dicuci jantungnya. Ada yang mengatakan 3 kali. Ini menunjukkan kanjeng Nabi aja itu dibersihkan hatinya oleh Allah melalui malaikat Jibril, apalagi kita. Nabi yang maksum aja dicuci, apalagi kita. Harusnya kita lebih banyak mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nufus, nama lainnya tasawuf. Bang Saiful nih yang udah pernah belajar sama Dr. Anis tasawuf di perumahannya sama aku. Walaupun kelas SD tasawufnya. Supaya kita ini bisa menghargai orang ini, kadang-kadang kita ini kan jiwanya ini tasawufnya nggak main. Beda siti sama ngomong lian nih nganggap rendah. Itu hatinya kotor itu. Harus ngomong betul. Ngaku aja saya ngaku dapat pahala guys. Apalagi status sosialnya berbeda, langsung mandangnya miring. Katanya rajin ibadah tapi hatinya masih kotor. Nah itu kan Nabi dicuci berulang kali. Harusnya kita berkali-kali. Amin Allahumma amin. Lanjut ya. Singkat cerita, ketakutan Aminah Sa'diyah dipulangkan ke Ibunda Aminah. Ini loh jemaah. Nanti ada hikmah yang luar biasa di sini. Pulang nggak cerita. Ya kalau cerita kan Aminah tambah mumet toh, gitu. Halimah dah tak ulangin ya Muhammad demi keselamatannya dia tinggal bersama kamu kan udah 4 tahun. Coba bayangkan coba. Kata para ulama dari sisi hadis dan riwayat, Nabi Muhammad ini seakan-akan rasa cintanya dibolak-balikkan sama Allah. Taunya Nabi Muhammad ibu kandungnya Halimah. Taunya Muhammad ayahnya adalah suaminya Halimatus Sa'diyah. Betul apa enggak? Dia buka mata taunya terus adalah Halimatus Sa'diyah. Dia harus dipindahkan perwalian dan cintanya kepada ibu kandungnya. Saya nggak bisa bayangkan itu siapa. Kalau kita bingung, loh, mae neneng dia datang, mae nenung Pak tapi Nabi Muhammad itu dibuat Allah Taala diam karena sudah dibersihkan hatinya. Coba kalau kita ini berat sama, dia harus memaksa dirinya memindahkan cinta dari Halimatus Sa'diyah kepada ibu kandungnya sendiri. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Ini ibu kandungmu wahai Muhammad. Kalau saya kan tak kuat itu. Tapi Nabi Muhammad itu karena Al-Mustafa berbeda dengan itu. Semoga kita bersama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang sudah terjadi? Udahlah pergilah Halimatus Sa'diyah kan cerita Halimatus Sa'diyah selesai. Enggak ada lagi kisah dia berikutnya. Jadi cuma saudara sepersusunannya ketemu lagi nanti. Ini Halimatus Sa'diyah selesai nih. Udah enggak pertama lagi ketemu saya baca-baca kitab tuh enggak ketemu lagi. Ini kan Masya Allah ya. Semoga saja Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan dari mengurusi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hari demi hari berlalu sampailah usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW. Ibundanya kangen sama suaminya. Kemudian dia sampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, yuk kita ziarah ya makam adikmu Abdullah. Ya namanya Muhammad, Nabi Muhammad kan dia nggak mungkin nolak. Nah dia pergi naik kuda dikawal jemaah sampai ke Yathrib. Berhari-hari loh kalau kita naik bis itu normatifnya itu kalau kecepatan 100 km per jam naik bis itu ya karena kan saya dapat amanah bimbing jamaah gitu. Kalau start kan nggak boleh lebih 100, kalau lebih 100 itu itu nanti kena tembak sama apa namanya itu ada sinar infrared itu kena tilang ini supir bisnya. Harus 100 km nggak boleh di bawah itu. Itu kecepatan dari Mekah ke Madinah itu dengan 100 km per jam itu 5 jam sampai 6 jam. Nah ini Ibunda Aisyah, Ibunda Aminah sama Muhammad SAW kecil naik apa? Nah kira-kira berapa hari jemaah? Tahu nggak? 6 hari. Itu nanti ada 6 hari kurang lebih. Jalan ke sana sampai di Madinah ziarah. Nah ziarah ini hukumnya sunnah, jangan lagi diharamkan ziarah. Ziarah hukumnya apa sunnah. Ziarahlah ke sana. Ketika mau pulang, Ibunda Aminah itu kan sedih melihat kuburan suaminya. Namanya wanita, jangan rapuh. Ini biar buat bapak-bapak, biar panjenengan ngertos. Wanita itu jiwanya itu walaupun besar rasa cintanya, tapi dia rapuh. Maka wanita itu nggak boleh disakiti, nggak boleh dikasari. Maaf ya, anak punten ya.
Itu juga hikmah kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Dia mintanya dilindungi, disayangi, dihargai. Saya nggak bisa bayangkan kalau wanita itu diciptakan dari tulang tangan, dikeplai, dipancali oleh tulang hati. Makanya yang ngapunten yang kasar sama bojone itu akeh istighfare. Nggak apa-apa ya, sisanya ya, tak sampaikan nggak apa-apa ya. Tobat. Karena istri kita tuh ibunya anak-anak kita dan ibu kita tuh juga wanita. Ya, kata nggih. Sedih dia ya Allah, sedih dia ketika mau pulang sakit keras meninggal dunia. Coba bayangkan jemaah, Nabi Muhammad kecil itu melihat ibunya meninggal di depan matanya. Yang diurus hanya 2 tahun. Mampu nggak kita kayak gitu jemaah? Nggak mampu jika kita demi Allah. Tapi Muhammad SAW melihat ibunya wafat di depan matanya. Itu kita salah lagi mempelajari ini. Mana salahnya? Coba kalau jenengan gak ada acara yang kasih izin Allah, kita mungkin nggak tahu sejarah yang benar. Lalu sama betul. Coba, nah ini semua terus kemudian dia kan nggak mungkin. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya melihat ibunya dikebumikan, masih kecil jemaah. Lalu kemudian sampailah ke Mekah, dijemput itu kan, sampai Abdul Muthalib sedih bukan main jemaah. Muhammad kalau bahasa Indonesia yatim piatu. Kalau syariat tetap yatim itu ya mau ada nggak ada bapak nggak ada ibu tetap ya yatim. Langsung diurus sama Abdul Muthalib. Dan dalam hadis sahih diceritakan Abdul Muthalib seorang petinggi Quraisy, pemuka Quraisy, rasa cinta kepada Muhammad SAW kecil itu melebihi kepada anak dan cucunya yang lain. Sampai digambarkan itu Abdul Muthalib itu punya dipan, tempat bersandarnya Abdul Muthalib karena dia kan pemegang kunci Ka'bah. Itu belum pernah ada satupun orang yang berani duduk di situ. Maka ketika Muhammad kecil usia 6 tahun menjelang 7 tahun, dia tuh main-main depan Ka'bah, naik dia di atas dipan itu dilarang sama pamannya, dilarang Hamzah, dilarang Abu Lahab, dilarang Abu Thalib. Ya Muhammad, nah mamnu, nah dilarang. Mamnu itu maksudnya stop it, gitu. Dilarang tuh bahasa Inggris. Dangerous. Bukan ya. Oh pokoknya itulah. Kalau saya bahasa Arab, mamnu dilarang. Ini nggak boleh. Datang Abdul Muthalib, biarin dia ini akan menjadi cikal bakal pemimpin kota Mekah. Dulu dimonongin bapaknya, kakeknya. Sayang, 2 tahun aja berlalu jamaah. Abdul Muthalib meninggal dunia. Diurus siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib. Bilang Abu Lahab. Abu Thalib. Abu siapa? Singkat cerita selesai, saya langsung masuk kepada poin-poin sebelum 40 tahun. Kan nggak mungkin saya ceritanya dari usia ini, itu kan banyak ini. Jadi kajian sirah, tidak barbar. Jadi kan malah makin panas turunnya kan. Sampailah hari yang sangat berharga, belum pernah terjadi di zaman itu. Usia 35 tahun. Usia di mana sebelum 35 tahun Ka'bah itu diserang banjir bandang. Bagi Anda yang pernah ke Tanah Suci kan jangan melihat tuh jemaah. Itu kan sebenarnya Ka'bah itu kan di lembah. Maka kenapa kalau kita datang itu harus turun? Karena memang itu lembah. Datang hujan deras, banjir bandang, hancur itu Ka'bah. Jadi petinggi-petinggi Quraisy membangun Ka'bah itu dengan duit yang halal. Berkumpul mereka ini buat sidang, muktamar khusus. Apa di dalam hasil musyawarah itu? Gak boleh kita bangun Ka'bah dari uang haram. Gak boleh dari mencuri, gak boleh dari nipu, gak boleh dari ngemplang utang, gitu. Gak boleh dari harta riba, coba. Gak boleh dari judi, gak boleh dari jual harta haram, gak boleh. Itu orang kafir Quraisy. Itu udah ngerti bangun Ka'bah gak boleh dari barang-barang haram. Singkat cerita, jadi itu bangunan, tinggal satu permasalahan. Siapa yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad? Ini hampir pertumpahan darah di depan Ka'bah. Allah mengirim satu di antara kepala suku di situ mengatakan, "Khalas, udahlah, sudah. Kita selesaikan masalah ini, kita cari solusi." Solusinya apa? Solusinya kita ini mencoba besok pagi. Siapa di antara anak keturunan Quraisy yang pertama kali datang di waktu subuh di depan Ka'bah? Kira-kira siapa? Ini jadi dalil jamaah. Sebelum syariatnya sholat 5 waktu, itu sholat itu sudah ada. Sholat itu hanya 2 waktu zaman dulu.
subuh sama maghrib, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Nabi Muhammad pertama datang, apa yang dikatakan kepala suku kabilah Quraisy? Kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cocok, kita sepakat. Udah biar dia aja yang mengantarkan Hajar Aswad. Nanti ada ceritanya kenapa cocoknya. Terus kemudian habis sholat subuh datang mereka. Ceritakan, Muhammad, kamu harus menyelesaikan masalah kami. Ada apa wahai ammi? Ada apa wahai paman-pamanku? Ada apa wahai saudara-saudaraku? Kami ini hampir saja kemarin tumpah darah di depan Ka'bah. Gara-gara Hajar Aswad siapa yang paling pas? Udahlah kami putuskan kamu aja lah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hidayah atau ilham dalam hati Nabi Muhammad. Diambil ridak aja. Ridak tahu? Selendang. Lanjut ya. Selendang diambil, dipanggil semuanya kepala suku. Pegang wahai paman-pamanku masing-masing kalian. Buat apa? Udah pegang aja. Diletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Langsung hati mereka tuh, kalau mereka bisa mengucapkan Masya Allah tuh. Memang kau Muhammad. Langsung itu kena itu secara psikis. Itu langsung kena itu. Ya Allah, kepikir sama kita ya. Kamu bisa ngambil jalur ini dalam hati mereka. Senangnya bukan main. Sudah ayo jalan kita mulai ambil. Jalan sampai depan Ka'bah, diambil Hajar Aswadnya, dimasukkan ke dalam sisi Ka'bah itu. Lalu apa yang dikatakan? Sepakat ini kepala suku ini. Sudah. Kami beri gelar kamu yang belum pernah ada gelar ini. Al-Amin. Terpercaya. Kenapa jemaah? Ini jadi hikmah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Rasul usia berapa? Sebelum diangkat jadi Nabi Rasul usia berapa? 40 tahun. Masa usia 40 tahun ke bawah itu tidak ada kisah yang menarik? Ternyata 40 tahun ke bawah itu yang dikisahkan dalam hadis-hadis sahih itu tentang apa? Akhlakul karimah. Sampai Allah bersumpah dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Jadi udah la'ala itu, lam itu lam taukid ala itu harfu jar, di atas khuluqin 'azim, akhlak yang agung di atasnya kamu sempurna. Jadi gelar alam itu diberikan kenapa? Karena Nabi demi Allah enggak kayak kita jemaah. Lisannya itu enggak pernah cacat. Nabi dari kecil sampai usia 35 enggak pernah bohong sama orang. Enggak pernah mencerca orang, enggak pernah menghina orang, enggak pernah buka aib orang, enggak pernah jelek-jelekan orang di belakang orang lain. Enggak pernah itu namimah, menuduh orang. Kalau dikasih amanah jujur, itu Nabi Muhammad enggak kayak kita. Udah mulai lapar ya, ngantuk ya. Habis ini saya sudah aja. Ini habis tak tutup. Gus tenang aja. Aku harus menilai, jangan satu-satu ngomong kan. Gue sampai ngerti 45 menit duduknya sudah mantap ya. Lanjut ya dikit lagi, mesti tinggal 2 menit. Lalu jamaah inilah kenapa Nabi SAW itu khulasahnya Rasulnya. Nabi sebelum dijadikan Nabi dan Rasul itu dipersiapkan Allah. Didesain apa? Dikreat apa? Akhlaknya yang mulia. Maka hikmah berharga. Sebelum kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita, pemimpin yang baik, menjadi pemimpin di RT RW sampai mungkin nanti di masyarakat, yang harus dibekali itu attitude-nya dulu, akhlaknya dulu, toto kromonya dulu. Itu Nabi 40 tahun dipersiapkan dengan akhlak yang mulia. Maka Nabi mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kenapa kajian online kita itu kemarin tentang babul adab. Biar nanti dari rumah sakit ini akan ada muncul calon-calon pemimpin negeri bangsa. Minimal ada menjadi, ya mungkin nanti bisa dokter siapa. Maaf ya kalau udah punya tugas Bapak Wadir nanti jadi direktur, berikutnya dokter Anis jadi direktur, kita kan nggak tahu. Minimal jadi Bapak kepala rumah tangga, Bapak direktur di rumah tangganya masing-masing kan. Tapi harus punya akhlak. Tapi kalau attitude-nya ini jelek, nggak bisa jadi pemimpin. Betul apa enggak? Maaf ya, yang kita doakan Bapak kita, Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kenapa Allah telah memilih beliau? Karena secara attitude kelihatan itu baik orangnya. Ini maaf ya, yang beda pendapat dengan saya ya, maaf ya. Bagaimanapun beliau wali amr kita. Maka jangan dilakukan oleh Allah. Ini saya sudahi karena makin lama makin matang. Nanti jenengan makin ngantuk, mungkin saya sudahi dulu. Mungkin nanti ada part kedua, ya mungkin entah kapan Allah alam tentang masalah ini. Mungkin saya sudahi dulu tentang kisah Nabi SAW. Intinya kita harus bersyukur, mencontoh, meneladani kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, izinkan kita berdoa buat bangsa dan negara ini.
dan alim ulama kita serta khususnya Bapak Direktur dan Wakil Direktur serta rumah sakit ini semoga dijaga dijauhkan dari bala dan musibah. Masing-masing istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus salamul mu'min bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina. Allahumma yassir lana kullal yasir umurana fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami di sini duduk bersimpuh dalam menundukkan diri dan jiwa kami hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikan taufik hidayah kebaikan kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Maruf Amin, kepada para pemimpin bangsa di Indonesia yang kami cintai ya Allah. Berikan juga kebaikan-kebaikan kepada para alim ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan juga kebaikan dan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kami, kepada Bapak Wali Kota kami, dan juga kepada Bapak Direktur kami di Rumah Sakit Gorojo ini ya Allah. Juga Bapak Wakil Direktur kami dan keluarga besar mereka ya Allah. Begitu juga keberkahan dan kebaikan kepada kami sekeluarga. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal akhir. Wassalamu